Hai, welcome to my YouTube channel, Cerita RYL. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Cerita ini berjudul Hutan Bayangan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan bayangan. Legenda mengatakan, siapapun yang masuk ke dalamnya setelah matahari terbenam tidak akan pernah kembali, atau jika kembali, mereka akan membawa cerita-cerita yang membuat darah orang membeku. Malam itu, hujan gerimis mengguyur desa, menciptakan irama monoton di atap rumah-rumah. Namun, di tengah kesunyian, 3 sahabat, Nina, Ardi, dan Bayu, memutuskan untuk membuktikan bahwa legenda itu hanyalah cerita kuno yang ditiupkan dari mulut ke mulut. Dengan senter, peta, dan rasa penasaran yang membara, mereka bersiap memasuki hutan tersebut. Serius, B? Kita bakal balik jadi bahan gosip kalau ketahuan masuk ke sini malam-malam, keluh Nina sambil melirik pintu hutan yang menganga seperti mulut raksasa. Itu kalau kita ketahuan, jawab Bayu sambil terkekeh. Santai, cuma hutan biasa kok. Namun, saat mereka melangkahkan kaki ke dalam, hawa dingin segera menyergap. Bayu memimpin di depan, diikuti Nina yang berusaha menyembunyikan rasa takutnya, dan Ardi di belakang yang diam-diam menggenggam jimat kecil dari neneknya. Hutan itu lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Cahaya senter mereka seperti ditelan oleh kegelapan. Suara burung hantu dan gesekan dedaunan menciptakan simfoni yang mengusik keberanian mereka. Tapi, rasa penasaran membuat mereka terus maju. Hingga tiba-tiba, "Hei, tunggu sebentar," kata Ardi, "berhenti." Kalian dengar suara itu? Semua terdiam. Awalnya hanya kesunyian. Tapi perlahan, terdengar suara langkah berat di antara semak-semak, seperti seseorang atau sesuatu sedang mengikuti mereka. Mungkin binatang, kata Bayu, berusaha menenangkan. Namun, langkah itu terus mendekat, makin jelas dan makin berat. Hingga suara berdesir terdengar dari atas mereka. Nina mengarahkan senternya ke atas, dan saat itulah mereka melihatnya, sosok bayangan besar menggantung di pohon, dengan mata merah yang menyala seperti bara api. "Lari!" teriak Nina tanpa menunggu yang lain. Ketiganya berlari kencang, tapi langkah mereka seolah tidak pernah menjauh dari bayangan itu. Hutan yang awalnya tampak biasa berubah menjadi labirin yang mencekam. Pohon-pohon seperti bergerak, memblokir jalan mereka. Nafas mereka tersengal, namun bayangan itu tetap ada, selalu mendekat. Di tengah keputusasaan, Ardi tiba-tiba berhenti. "Apa yang kau lakukan?" "Lari, seru Bayu." Tapi Ardi tidak bergerak. Ia mengeluarkan jimatnya dan berteriak ke arah bayangan itu dengan suara yang seolah bukan miliknya. "Kami hanya melewati. Jangan ganggu kami." Hening. Bayangan itu berhenti. Mata merahnya menatap tajam, sebelum perlahan menghilang bersama desiran angin. Pohon-pohon kembali seperti semula, dan jalan keluar tampak di depan mereka. Ketiganya berlari tanpa henti hingga tiba di luar hutan, tubuh mereka gemetar dan napas mereka putus-putus. Tidak ada yang berkata-kata untuk waktu yang lama, hanya suara hujan yang menemani. Namun, saat mereka merasa aman, Ardi mendapati sesuatu di kantungnya, seutas tali kecil yang tidak ia kenali. Pada ujung tali itu, ada gigi yang tampak seperti milik makhluk besar. Dan sejak malam itu, Ardi merasa selalu diawasi, bahkan di dalam mimpinya.